Jadi buat Pak Jokowi, buat siapapun yang masih kekeh untuk memenjarakan kami, segeralah meminta maaf gitu loh dan bertobat. Untuk Pak Prabowo, pernyataan saya ini saya berani ungkapkan ke Pak Prabowo, kita bisa dipertanggungjawabkan, kita bongkar-bongkaran namanya. Artinya supaya Prabowo ikut menyelesaikan masalah ini gitu loh. Jangan orang yang tidak bersalah sebagai peneliti, sebagai ahli apapun dipanggil, digeret-geret ke masalah ini. Kan selalu saya bilang peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Nah pertanyaannya, jika Bareskrim menyatakan penelitian kami salah, mana yang benar? Buktikan, tunjukkan kepada publik. Itu baru kita menjadi negara yang beradab. Gitu ya. Bedanya ilmuwan dengan politisi itu, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Nggak ada masalah. Makanya itu yang kita pelajari, ya itu yang kita implementasikan. Resikonya ya memang ilmiah ya seperti itu, harus didebate, harus didiskus, ya, dibantah kalau salah. Memang itu, memang. Dan kami juga wajib juga mempertahankan. Dan ilmu pengetahuan itu bisa salah, bisa. Tapi kami berusaha betul untuk tidak salah. Bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo, katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli, sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Oke. Dalam bahasa sederhana orang menyebut ini mikro ekspresinya ada, tapi ini ilmiah. Karena beliau belajar seorang neuron, neuroscience. Tapi Pak Roy Suryo berlindungnya, saya kan bukan pelapor, ya. Saya ahli, tapi ahli berceritakan kemana-mana. Nah ini ada analisisnya. Saya analisis. Jadi ada watermarknya. Ini masih ada nih watermarknya nih. Nampak kan? Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Oh iya, ada tulisannya ya? Ada tulisannya. Embos logo UGM. Itu di dekat tulisan tanda tangan rektor. Ada benang pengaman di tengah-tengah. Saya memang tidak suka. Saya bertentangan dengan Jokowi. Tapi ketika berbicara masalah kebenaran ijazah Jokowi lulusan UGM, dan dia berhak menyandang ijazah UGM, maka itu harus saya yakini karena itu kebenaran, maka saya nyatakan benar. Karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di mata saya seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong. Nah karena itulah maka kemudian sekali lagi saya bertanya kenapa harus ditunjukkan, dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan saya dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Mereka hanya melihat, memeriksa, katanya peneliti. Tapi yang diteliti itulah fotokopian-fotokopian. Sekarang pertanyaan saya adalah, kualitas seperti apa penelitian seperti itu? Karena sumber datanya tidak jelas. Sumber datanya tidak valid. Kalau mereka mengatakan namanya peneliti itu ada kode etiknya, Mas. Peneliti itu tidak menjelek-jelekkan sumber datanya. Peneliti itu kalau lapor seperti itu cukup diselesaikan di Bareskrim, di kantor polisi, tidak harus kemudian mencari massa. Sementara kalau kita bisa melihat, Mas Roy Suryo itu perannya sebagai apa sih dia? Karena dia sebagai seorang politisi, tetapi dia juga podcaster, yang dia setiap hari dia memposting apa yang dikatakan. Apakah itu tidak membentuk opini? Apakah salah kalau kemudian mereka menggunakan ruang-ruang untuk berkomunikasi dengan publik lewat media sosial? Sekarang apa sebenarnya dia posisinya sebagai apa dia? Mau sebagai seorang politisi atau podcaster? Dan dia seharusnya harus seperti itu bahwa dia merasa dia yang paling benar dengan seperti itu. Saya dan beberapa teman berdiskusi rapat dan sebagainya, dibuat pernyataan ini biar didengar semuanya, akhirnya seperti itu. Tetapi apa? Hanya beliau itu dan itu cukup. Tidak setiap hari menjelek-jelekan, tidak setiap hari mengatur membentuk image dan sebagainya. Isu ijazah Jokowi sejatinya hanyalah fitnah basi yang diputar berulang-ulang tanpa pernah berhenti. Sudah bertahun-tahun lamanya
isu ini terus digoreng dan digoreng lagi. Sudah berkali-kali dibantah dengan bukti sahih, tetapi selalu dihidupkan kembali oleh pihak-pihak yang sama, yakni musuh-musuh Jokowi. Padahal fakta hukumnya sudah jelas. Gugatan ke PT UN hingga PT Tun Jakarta sudah dimentahkan. Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi menempuh pendidikan, juga sudah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah dan tercatat resmi. Tak berhenti sampai di situ, bahkan Polri melalui Puslap 4 Bareskrim pernah melakukan pemeriksaan forensik dokumen dan menyatakan ijazah Jokowi identik alias asli, alias bukan palsu. Artinya, semua jalur resmi, baik akademik, hukum maupun forensik, sudah membuktikan keabsahan ijazah tersebut. Buat Pak Jokowi, pengacaranya, sudahlah, rakyat udah tahu lah. Saya juga tahu lah. Kawan-kawan saya banyak yang tahu loh, tinggal ngomong doang, nanti ada waktunya. Jadi artinya cukup sampai di sini masalah ijazah ini, meminta maaf lah kepada rakyat, semua yang tadinya berpikirannya kita yang salah, segeralah meminta maaf, itu aja. Buat saya clear, buat saya pribadi clear, ijazah Jokowi diduga palsu. Yang menyatakan itu ngomong sama saya ikut-ikutan. Bagaimana saya nggak ini? Orang dapat dipercaya, di kalangan aktivis sudah beredar ini. Bareskrim siang tadi juga mencoba meyakinkan publik bahwa itu. Ini nggak apa-apa, Pak. Ini ingat, adik-adik pasti juga baca sejarah lah. Yang namanya Nicolaus Copernicus itu dulu juga menemukan teori heliosentris. Bumi itu beredar mengelilingi matahari. Dulu itu ditolak dan bahkan mau dihukum. Tapi dia percaya akhirnya bahwa itu akan benar. Akhirnya benar. Galileo Galilei yang juga waktu itu menantang pendapat bahwa katanya bumi itu datar. Dia menantang bulat. Sama seperti Nikola Tesla. Tesla juga tidak sempat menikmati efek dari mobil listriknya. Karena dianggap teori dia tentang kuantum itu pun ya, tentang reaktor Tesla itu pun juga dianggap ide gila. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto hukum di Indonesia. Bayangkan kami menganalisa saja kena pasal 12, ancaman 12 tahun. Padahal peneliti berhak salah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi dibuka semacam ini. Kalau kami saja bisa diancam 12 tahun, berarti kalau rakyat biasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya, bakal akan diam bungkam. Jarak antar mata ini akan sangat sulit di operasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini. Nah, maka lebih baik kita misalnya berpikir ke depan. Bagaimana jangan terulang lagi. Ya kan? Nah, gitu loh. Supaya jangan larut ke keluhan kepada masa lalu terus. Soal ijazah palsu. Ya, aduh, habis nih waktu kita. Energi pun habis. Habis. Ya, kalau didengarkan masuk akal semua itu. Iya. Jadi soal ijazah misalnya, kita sedikit ya. Subbak. Itu ijazah itu adalah objek yang paling mudah dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Gitu loh. Nah, maka dalam kasus yang ditangani oleh MK periode 2004 dulu, ketika saya masih ketua pertama kali, begitu juga saya memimpin DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari kasus-kasus yang kita tangani itu banyak sekali, ya antara 5%-an lah sampai 10%. Ya mungkin tidak terlalu, kalau 10% ya berlebihan. Sekitar 5% itu ada kaitan dengan ijazah. Soal legalisasi kopi ijazah, soal. Jadi apalagi pilkada. Jadi calon-calon kepala daerah itu membidik lawan politiknya dengan isu ijazah itu. Dan kasusnya banyak sekali. Banyak sekali. Kan sekarang beberapa unsurnya adalah satu,
ijazah itu kalau betul-betul nanti dianggap oleh pengadilan itu adalah asli, maka tentunya itu unsur itu terpenuhi. Nah sekarang pertanyaan saya, Bang, ijazah itu kan produk daripada satu lembaga, Kalau lembaganya sudah mengatakan asli, kemudian si pemegang ijazah itu menunjukkan kepada pihak polisi OCS, apa dia yakin? Namanya di mindsetnya sudah itu palsu. Nanti kalau diselidik oleh Bareskrim, kemudian mereka mengatakan bahwa lapor tidak independen, minta di Singapura lah, di mana lah. Jadi ini yang membuat lama sebenarnya mereka itulah, Mbak. Maka wajar jika kita menilai isu ini bukan lagi perdebatan akademis, melainkan industri fitnah yang digerakkan oleh komplotan politik dengan motif kebencian. Yang lebih parah, isu ini tidak muncul alami. Ada mesin, ada aktor, ada dalang. Dan kalau kita telisik, selalu saja ada wajah-wajah lama yang nongol. Ya, mereka inilah khususnya terletak pada trio sentral RRT, Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Ki Fauzia Tiasuma. 3 serangkai penyebar hoaks, penggoreng isu, yang kini makin jelas terlihat bukan sedang membongkar kebenaran, melainkan sedang menanamkan fitnah busuk secara sistematis. Makroepiden dan mikroepiden ya, diuji nih tintanya. Tahun berapa, kan gitu, lembar kertasnya. Tahun berapa dikeluarin? Mas Fitra, kita bicara dengan tunggu dulu dengan ranah, enggak apa-apa. Anda tadi sudah berbicara. Dengan ranah kita sendiri. Saya bicara soal tenis. Gini, Mas. Jangan Anda terus dong yang berbicara. Ini bagaimana? Enggak, mohon maaf ya Bang ya. Abang tadi sudah berbicara. Kita bicara kompetensi masing-masing. Telematika kompetensi saya. Karena memang Anda berbicara kompetensi saya melihatnya dari sudut hukum. Kompetensi Anda. Tapi jangan orang hukum bicara telematika, nggak masuk akal. Karena kita bisa melihat, mengkaji itu bahasa tubuh ya. Jadi otak itu kan luar biasa. Dia memproses, bukan hanya sekadar bagaimana orang itu bisa mendapatkan ijazahnya, tapi bagaimana wajah dan badan tubuh berikut perilakunya itu bisa memberikan sebuah kejujuran. Dan hasilnya? Jadi setiap kali yang bersangkutan itu menyampaikan tentang ijazah, menyampaikan tentang KKN, menyampaikan tentang Asmujo, yaitu ada neuroscience stress dan mekanisme self deception. Jadi dalam bentuk apa itu namanya AU24 itu namanya lip pressure. Lip pressure-nya muncul. Jadi tanpa dia sadari otaknya memproses supaya dia menahan narasinya. Mengenai apa yang dituduhkan oleh si Rismon bahwa itu ada kejanggalan itu oleh Gama yang menelurkan itu. Gama bersumpah kemarin tuh. Saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai tridharma dilakukan, ini bukti-buktinya. Masing-masing lengkap, mulai dari pinjaman di koperasi, pinjaman itu ada, semua ada. Dan inilah klimaks kebodohan mereka. Penerbitan buku Jokowi's White Paper. Mereka pikir ini akan menjadi senjata pamungkas, bukti akademik, legitimasi intelektual. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, blunder memalukan. Isinya bukan penelitian, melainkan opini liar berbasis rumor media sosial. Tidak ada standar ilmiah, tidak ada uji data, tidak ada validasi. Buku itu bukanlah white paper, tetapi lebih pantas disebut sebagai black propaganda. Alih-alih menyelamatkan diri, buku ini malah menjadi bukti tambahan baru betapa trio RRT adalah produsen fitnah. Bahkan buku itu bisa saja menyeret mereka bertiga lebih jauh kepada jerat hukum, pasal fitnah, penyebaran kebencian, dan serangan personal terhadap seorang mantan Presiden Republik Indonesia. Mereka ini menyerang Pak Jokowi, tetapi target finalnya itu kan Wapres Gibran. Nah, hanya
ada sebagian orang sudah tidak sabar langsung menyerang Wapres. Tujuan awalnya ini kan melemahkan citra Pak Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar Wapres Gibran Raka Buming di pemilu berikut. Jadi orang-orang ini kan bermain untuk 2029. Menurut saya ini prematur. Jadi gerakan ini juga pasti akan tergerus oleh waktu lah. Kalau mereka mau bermain, permainan ini tidak menarik, tidak cerdas. Sebelum semua ini terjadi, kita masih ingat ada kelompok yang mengusung gerakan Indonesia Gelap. Indonesia Gelap bisa saja dilihat secara positif sebagai upaya untuk memberi alarm kepada pemerintah bahwa kompleksitas atau spektra ancaman yang akan dihadapi oleh bangsa ini ke depan di segala gatra, terutama ekonomi sebagai implikasi perang dagang Amerika-China misalnya, itu akan menjadi tantangan yang sangat serius bagi Indonesia, maka pemerintah harus bekerja keras. Tetapi gerakan ini ternyata sangat politis, sehingga kita tidak bisa membaca secara positif. Gerakan ini kita anggap berupaya untuk membangun pesimisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ketika muncul gerakan Indonesia Cerah, ini satu gerakan tandingan yang sangat dibutuhkan. Tetapi rentetannya adalah bahwa setelah gerakan Indonesia Gelap, muncul tuntutan-tuntutan jalanan seakan-akan mereka benar dan memaksakan keyakinan orang bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah ijazah yang palsu. Ini tidak masuk akal. Saya kira mereka juga sadar itu bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tetapi kenapa isu ini terus dimainkan? Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya tidak percaya dengan sesuatu yang ya kebetulan, koinsiden. Saya percaya bahwa banyak hal itu didesain. Maka sangat mungkin orang-orang yang datang ke UGM dan kemudian menggeruduk rumah Pak Jokowi, yang ternyata nggak berhasil itu. Yes, kemungkinan besar mereka hanyalah pion-pion di dalam percaturan politik yang rumit ini. Siapa mastermind di balik ini, itu tidak akan pernah bisa kita ungkap secara terbuka, karena meskipun kita tahu, karena itu adalah sudah ranah hukum. Insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena di dibawa, PBB? Ya, akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York dulu. Trio RRT sepertinya ingin berlindung di balik klaim akademik, seolah-olah tudingan mereka terhadap ijazah Jokowi lahir dari penelitian ilmiah. Padahal publik bisa melihat dengan jelas yang mereka sodorkan bukanlah riset, melainkan fitnah yang dibungkus jargon sains. Dalam tradisi akademik yang sahih, penelitian lahir dari data primer yang valid, metode yang transparan, dan proses uji silang oleh komunitas ilmiah. Semua itu dilakukan di ruang publik akademis, forum ilmiah, seminar, atau jurnal bereputasi. Namun, apa yang dilakukan oleh trio RRT ini? Mereka menyiarkan tuduhan di media sosial, memprovokasi publik dengan potongan narasi tanpa bukti otentik dan tanpa metodologi. Itu sih bukan sains, itu hanya agitasi murahan. Disinilah letak kesesatan mereka. Bila ini adalah penelitian, harusnya dibalas dengan penelitian, kata mereka. Namun karena yang mereka sebarkan adalah tuduhan palsu, manipulasi, dan ujaran kebencian yang menyasar seorang mantan presiden, maka ranahnya jelas, hukum pidana. Negara tidak sedang mengadili ilmu pengetahuan, tetapi mengadili kebohongan yang diproduksi secara sistematis untuk menghancurkan reputasi seorang Jokowi. Yang pegang ijazah Mas Reza siapa? Ya Mas Reza.
Universitas dan fakultas itu hanyalah catatan administrasi dan catatan akademis. Begitu. Orang lain diumbus setiap hari palsu. Karena memang Pak Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Padahal sekali lagi, ketiga orang itu yang mereka lihat ijazahnya bukan ijazah asli. Mereka juga belum pernah melihat ijazahnya Jokowi, tapi berani mengatakan ijazahnya palsu. Tetapi sekali lagi sama seperti banyak yang seperti saya. Ketika bicara dengan Pak Jokowi dalam kebijakan yang lain, mereka itu sangat benci. Tetapi ketika masalah ijazah, karena banyak juga dari mereka teman-teman dari kehutanan dan tahu ceritanya, banyak dari mereka yang jelas mereka tahu bahwa Pak Jokowi itu memang benar-benar lulusan UGM, gitu loh. Sehingga mereka cuma dibelah-belah dengan cara ini itu ya. Itu yang saya tidak suka. Makanya tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya ketiga orang itu wise dan mereka tuh peneliti yang benar, peneliti itu tidak harus menjelek-menjelekkan. Mereka justru melindungi respondennya, melindungi. Sekarang betapa kasihannya Pak Kasmujo di Kiwotengen padahal sudah sepuh dan sebagainya, begitu loh. Kalau misalnya seperti itu dilaporkan dengan forum yang benar, itu peneliti, gitu. Mengatakan peneliti, tetapi sendiri dia tidak memahami etika, cara memilih subjeknya salah, dan sebagainya. Apakah itu hanya self-declaration? Bahwa saya peneliti itu saya, karena saya yang mengemukakan, gitu loh. Karena sekarang persoalannya adalah tinggal di reskrim, di Mabes, lah siapkan bagaimana bisa memberikan suatu pembelaan, menunjukkan bukti-bukti yang benar. Dan dikurangi itu, membuat gaduh di masyarakat. Karena sekali lagi, mencari-cari yang tidak jelas. Sekarang justru dalam kondisi yang seperti ini, Suwan Sultan Hamengkubuwono, Sultan ini, aduh, itu saya kemudian melihat-lihat dunia ini panggung sandiwara gitu. Trio RRT ini ingin berlindung di balik kebebasan akademik, tetapi mereka lupa kebebasan akademik tidak pernah melindungi fitnah. Kebebasan akademik berdiri di atas integritas, bukan kebohongan. Maka langkah hukum terhadap trio RRT bukanlah bentuk pembungkaman sains, melainkan penegakan hukum atas tindak kriminal yang nyata-nyata berbahaya. Publik harus tegas melihat garis batas ini. Bila trio RRT memang merasa ilmiah, seharusnya mereka berani masuk forum akademik, menguji klaim mereka di hadapan para pakar, dan membiarkan dunia ilmiah yang menilai. Tetapi karena mereka memilih jalur provokasi, fitnah dan politik jalanan, konsekuensinya harus jelas, jerat hukum. Dengan konsep, dengan metode remote forensic analysis. Nah, kemudian dari situ hasilnya adalah sebuah metode di mana kita bisa melakukan sebuah analisis terhadap inkonsistensi sebuah dokumen sekaligus perilaku dari pemilik dokumen tersebut. Saya pikir kita bertanyakan lagi, apakah kita produktif terlalu banyak mencurahkan energi ke soal hal tersebut. Apa ini? Kalau itu persoalan hukum, seberapa dampaknya kepada kehidupan rakyat? Kalau saya gampang, kalau kita lihat seorang pemimpin, kita lihat prestasinya apa, ya kan ya? Selama memimpin 10 tahun apa saja prestasinya, kemudian apa saja catatannya, kekurangannya apa itu dalam konteks kebijakan dia. Jadi ini sudah out of date bicara hal seperti ini. Kalau kontestasi persaingan dulu ya kan menjadi waktu mau running governor ya, gubernur ya kan, presiden persoalkan boleh. Tapi kan ini sudah lewat, sudah selesai lagi. Bahasa anak sekarang nggak akan ngaruh apapun ke kehidupan ente gitu loh. Apa gitu loh. Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar yang mempersoalkan hal tersebut? Saya diajarin Pak Prabowo, hargailah pemimpin Anda, mantan-mantan pemimpin Anda seberapapun baik dan buruknya. Ya, jangankan hal kecil soal ijazah. Misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya ya
Bung Karno, ya, macam-macam lah mantan pimpinan kita. Ajaran Pak Prabowo tuh hargailah, selalu nilai yang positif dari pemimpin-pemimpin kita, ya kan. Benar salah politik itu kadang-kadang kan tergantung sudut pandang itu, Pak, nggak akan selesai kita, ya kan. Tapi apa legacy yang bisa ini? Itulah kenapa kita perlu itu yang kita perlukan, persatuan, Bos. Kalau kita cari segala macam hal kecil begitu, kita ribut terus, gitu kan. Ribut nggak produktif. Sekarang lagi susah nih kita, bukan lagi susah, lagi semati kita satukan energi, sukseskan MBG, ya, ya kan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, program-program yang populer nih, ya, program kerakyatan, ya kan, ya. Kalau dulu nggak perkembangan nih, dikira ini saya di negara-negara kiri aja bisa begini, ya kan. Tapi ini luar biasa program-program gini. Ketika kita berupaya mensukseskan ini, tapi narasi yang muncul tiap hari orang berkelahi soal ijazah, ya kan? Iya kan, Bos? Iya, kalau saya bilang ke teman-teman tuh, saya tergantung universitasnya. Kalau universitasnya mengeluarkan bilang asli, ya udah asli. Iya. Nanti yang buktiin universitasnya aja. Gimana? Setuju gitu ya? Setuju. Jadi kita ini masing-masing cari ijazah ini kan. Iya, penting. Saya juga bingung tuh, ijazah S1 di mana gitu kan. Yang paling menggelikan dari trio RRT ini adalah cara mereka bekerja yang memakai konsep terbalik. Kesimpulan dulu, tuduh dulu, lalu publikasikan ke publik. Baru kemudian sibuk mencari-cari bukti setelah Jokowi melaporkan mereka ke jalur hukum. Logika sungsang alias jungkir balik seperti ini bukan hanya konyol, tetapi juga memperlihatkan betapa paniknya mereka setelah terjebak dalam narasi dan serangan mereka sendiri. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, ini menunjukkan kepada awak media. Salah satunya masih bisa kita akses adalah yang dari Kompas pada tanggal 24 Oktober 2022. Menariknya, dia menunjukkan sebuah fotokopi ijazah, Pak. Nah, fotokopi ijazah ini sebenarnya sudah menarik untuk kami teliti. Tapi saya memutuskan karena itu bentuknya masih fotokopi, maka setelah ilmu pengetahuan, Pak, tidak layak untuk diteliti. Tapi saya memutuskan karena itu bentuknya masih fotokopi, maka setelah ilmu pengetahuan, Pak, tidak layak untuk diteliti. Ini berhubungan dengan budaya administrasi kita yang masih belum maju, belum modern, gitu loh. Jadi administrasi perijazahan ini, mulai dari ijazah SD sampai ke perguruan tinggi, ini masih tradisional. Jadi ijazah-ijazah kita itu kalau dicari-cari ada aja tuh berubah nama, kayak saya IE ujungnya Jimli Asidiki. Itu ada ijazah saya yang dulu egrek. Jimli Asidiki egrek. Itu kalau di computerize itu bisa jadi masalah. Iya. Ya kan bisa disebut, waduh ini palsu juga. Artinya budaya administrasi kita masih lemah. Dan akibatnya isu-isu yang begini ini ya baik juga untuk mengingatkan kita harus dimodernisasi ini sistem administrasi, ya kan? Jangankan soal begini ya, misalnya di DPR itu sampai berakhir masa Orde Baru, sampai MK berdiri, tahu nggak? Minutes of meeting, catatan-catatan rapat, ya, setiap RUU dibahas itu nggak ada, paling tidak lengkap. Ya kan? Begitu juga di MPR. Semua organisasi pemerintahan, institusi negara kita ini, administrasinya itu jelek. Nah, jadi soal ijazah itu ya harus kita ambil hikmahnya perlunya modernisasi filing system dan administrasi. Padahal dalam kaidah akademik, bukti adalah fondasi. Kesimpulan lahir dari data, dan publikasi menyusul setelah semuanya diuji.
Tetapi apa yang dilakukan oleh trio RRT dan gerombolannya, mereka membalik semua urutan itu hanya demi menciptakan sensasi murahan. Buku yang mereka luncurkan pun hanyalah kedok, seolah-olah akan menyelamatkan diri mereka dari jeratan hukum dengan baju kajian akademis. Logikanya jelas, kalau benar ingin bicara ilmiah, seharusnya ada riset yang menghasilkan buku terlebih dahulu, baru kemudian publikasi. Tapi mereka memilih jalur sebaliknya. Fitnah dulu, gaduh dulu, framing dulu, baru buru-buru menerbitkan buku untuk mencari celah pembenaran. Jelas, ini bukan kerja akademik, melainkan strategi murahan untuk lolos dari jerat hukum. Pertanyaan saya, sampai sejauh mana ini perjalanan ini, Usman? Silakan. Ya, sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongannya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah SWT kepada kita semua. Betul. Kita masing-masing kan diberikan tugas. Ketika kita hidup tuh masing-masing ada tugasnya. Betul. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah sama sebagai peneliti kan gitu. Betul. Kita basicnya bertiga ya, terutama saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Cianifan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Nah, kebetulan kita sama konsep kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Mereka sudah sangat tendensi gitu ya. Nah, penelitian yang baik itu tidak pernah memojokkan seseorang, tidak pernah menuduh seseorang. Ketika mereka menemukan sesuatu yang aneh, mereka hanya menyampaikan faktanya. Ini loh berbeda dengan ini. Itu saja kesimpulannya, sama seperti digital forensik. Laporan digital forensik yang biasa kita lakukan itu hanya menyampaikan fakta-fakta digital yang kita temukan. Gitu ya, tidak pernah membuat kesimpulan, ya, apalagi berpendapat atau apalagi berasumsi, gitu ya, nggak bisa. Kita hanya menyampaikan fakta-fakta yang kita temukan apa? Oh, bagian ini berbeda dengan bagian ini. Itu saja kesimpulannya. Tidak menyatakan bahwa ini palsu atau tidak. Yang menyatakan palsu atau tidak itu adalah lembaga yang berwenang atau lembaga yang mengeluarkannya. Ya, jadi ini sudah sangat keliru dari hasil penelitian, gitu ya. Karena penelitiannya sudah membuatkan kesimpulan dari awal gitu ya, baru mereka mencari gitu ya data-data yang mendukung kesimpulan mereka, dan itu sangat parsial sekali, sangat dicari-cari gitu ya, dicari-cari, bukan secara komprehensif ya. Jadi kalau misalnya Mas Ato masih ingat Rismon itu coba melakukan survei ke beberapa perpustakaan dan dia ditolak, dan akhirnya dia melipir ke perpustakaan hukum katakanlah, dan dia menemukan skripsi tahun 85 di sana, tahun 80-an, dan ternyata fontnya sama. Dan saya coba merekonstruksi ulang, saya datang ke Fakultas Kehutanan, saya menemukan skripsi, ada ratusan sebenarnya ya, saya bisa menemukan, dan saya tahu ya semua font-font itu sama. Kenapa? Karena percetakannya sama-sama di Perdana. Dan itu tidak diungkap dia. Dia tidak berani menyampaikan itu. Artinya ini dia melakukan penelitian namanya confirmation bias. Dia pasti bias melakukan kesimpulan dan bias melakukan pengambilan data. Dia hanya mengambil data-data yang sesuai keinginannya. Dia itu nggak ada penelitian seperti itu. Dia sudah tidak fair. Artinya dia sudah tendensi di sana. Jadi nggak ada penelitian yang seperti itu. Ya. Jadi jelasnya adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya sama dengan rekan-rekannya itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itu hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu simpel saja. Biasanya kita tuh kalau ngelamar pekerjaan Pak di interview Pak. Biasanya itu kalau kita di interview Pak langsung ke CV. Sekolahnya di mana, lulusan mana, pekerjaannya apa, kemampuannya apa, kemarin bertanggung jawab kemana, terus ujung-ujungnya kan kemarin digaji berapa, sehingga gaji sekarang kan pastinya bisa dikasih lebih tinggi. Kelihatannya sekarang ini agak sulit Pak, sampai dalam interview itu kita sampai di level pengalaman kerjanya apa. Karena begitu sampai di ijazah Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini ijazah? Jadi kelihatannya agak lama Pak interview itu Pak.
Gitu aja Pak ya. Ini kalau stand up comedy yang asli nggak perlu salaman. Kalau saya perlu salaman. Terima kasih tepuk tangan. Kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty International, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Kita tunggu saja prosesnya di peradilan. Sekarang kan teman-teman di Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pelaporan berdasarkan dari hasil pelapor. Nah, nanti diuji di pengadilan. Tapi tentunya ini akan melalui proses di penuntut umum. Nah, kalau di pengadilan nanti bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik dan penuntut umum, kemudian nanti mungkin ada yang disampaikan oleh Saudara Rismo dan teman-teman, silakan saja. Nanti apakah hakim akan mempertimbangkan temuan tersebut menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan untuk kasus itu. Jadi saya kira kita tidak usah terlalu gaduh di media ya, karena saya sendiri mengikuti kasus ini. Sebetulnya kasus ini sih sederhana. Kalau menurut saya kan ijazah Pak Jokowi itu kan produk dari kelembagaan. Lembaganya adalah UGM. UGM mengatakan itu asli. Nah sekarang kenapa kok si pemilik ijazah itu yang dikejar-kejar terus kan? Kalau memang ada proses itu, tanyakan, kan itu proses itu kan masuk ke lembaga sehingga lembaga itu mengeluarkan produknya itu ijazah. Nah saya kira mungkin di sini saya juga tidak begitu paham ya mengapa sampai hal ini berlarut-larut ya. Kemudian menurut saya kita tunggu sajalah diuji di pengadilan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik dengan mungkin fakta-fakta yang menurut ya pihak Saudara Rismon dan Saudara Yusril CS itu adalah yang bisa memperkuat mereka. Dan nanti hakim yang memutuskan. Ya, semua harus berdasarkan fakta dan tentu menimbulkan reaksi ya. Saya masih ingin berbincang, masih ingin membahas mengenai hal ini, termasuk juga terkait dengan kalau kita lihat ini kan penanganannya sekarang terpusat di Polda, tapi tentu kita harus melihat beberapa kekhawatiran dan tanda tanya dari warga termasuk juga pelapor. Bagaimana supaya tidak berlarut-larut karena ada dua perkara di sini, ada dugaan penghasutan dan juga ada pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini sebelum Bang Regen dan Bang Rismon kembali berkomentar. Silakan Pak Ito. Iya, baik Pak ya. Kita harus memahami dulu apa yang dilakukan oleh penyidik itu adalah di bawah sumpah dan yang dilakukan adalah pro justisia, yaitu untuk keadilan. Jadi saya kira di bawah sumpah kan kalau dari teman-teman ya seperti Pak Rismon, Saudara Rismon dengan itu kan tidak di bawah sumpah menyampaikan itu. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh pihak penyidik nanti itu akan menjadi bahan diuji di pengadilan. Saya kira kalau dikatakan lama, ya karena selama ini kan kemana-mana dilaporkan. Kemudian juga yaitu istilahnya sampai Pak Jokowi mengatakan ampun ya. Saya mengatakan bahwa masalah ini sederhana, kenapa tidak digugat lembaga yang mengeluarkan ijazah itu? Ijazah itu kan produk lembaga. Tidak mungkin istilahnya Pak Jokowi mendapatkan ijazah tanpa dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaganya mengatakan itu asli, ya gugatlah lembaganya kan. Nah sekarang karena sekarang yang digugat adalah si pemegang ijazah, sudah wajar kalau pemegang ijazah ini merasa yang bersangkutan dicemarkan nama baiknya, mungkin difitnah. Nah marilah kita tunggu diuji di pengadilan.